kami semua. Tidak saja kami mendengar dan kemudian itu berlalu begitu saja, tapi ketika kami mendengar ada kuasa yang bekerja. Ketika kami mendengar kuasa itu bekerja mengubahkan hidup kami. Ketika kami mendengar firman-Mu itu disampaikan, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang merasa sendirian kami merasa bahwa Allah menemani kami. Yang sakit disembuhkan. Kami berdoa supaya hal ini nyata di hadapan kami. Supaya kami ketika mendengarkan sabda-Mu, kami mendengarkan firman-Mu, kami benar-benar menaruh hati kami, membuka lebar-lebar telinga kami untuk firman-Mu itu bekerja dan mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya pengurapan itu ada atas hamba-Mu yang menyampaikan, karena kami sadar bahwa hamba-Mu yang menyampaikan adalah manusia biasa yang tidak banyak bisa berbuat apa-apa kecuali ketika firman-Mu itu bekerja dalam diri kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Baik-baik semua? Sehat-sehat semua? Bersukacita semua? Haleluya. Biasanya kalau ditanya gitu jawabannya selalu baik-baik. Walaupun saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu yang sebenarnya, tetapi memang orang Kristen itu kalau ditanya selalu begitu. Baik-baik semua, oh puji Tuhan. Walaupun gak ada yang tahu di belakang kita ini sebenarnya peristiwanya yang terjadi seperti apa. Tapi terpujilah nama Tuhan di atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Amin. 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 Haleluya. Walaupun situasinya saat ini memang terlihat tidak baik-baik saja, ya kita kalau beberapa hari ini mendengar berita di mana-mana demo terjadi, di mana-mana kerusuhan terjadi. Dan sepertinya memang akan tidak menjadi semakin lebih baik. Tapi percayalah bahwa Allah mengasihi kita, amin. Allah mengasihi Indonesia, amin. Allah mengasihi Bapak Ibu, ya. Saya kemarin tuh sudah menyiapkan materi khotbah renungan kita hari ini. Saya berdoa supaya benar-benar ini menjadi sebuah kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh jemaat. Dan kemudian kalau sesuatu yang kita butuhkan dan kita mendapatkannya itu rasanya luar biasa, amin. Tapi sampai kemarin sore itu saya masih, apakah ini yang benar memang Tuhan ingin sampaikan, karena itu berbicara beberapa hari yang lalu ya. Nah kemudian setelah saya baca-baca, saya sharing dengan istri saya, mulai berbicara, sharing mengenai apa yang harus saya sampaikan hari ini. Ya, saya bacakan ayatnya, kemudian kita sharing berdua mengenai ayat ini artinya apa, terus kemudian kalau diaplikasikan dalam pengalaman kehidupan sehari-hari seperti apa dan lain sebagainya. Tapi justru di tengah pembicaraan itu, di tengah sharing dengan istri saya, tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di pikiran saya. Terlintas begitu saja, kemudian saya menangkap sesuatu, loh, kok ini sepertinya rasanya pas di hati saya, ya. Dan sepertinya memang ini yang sesuatu yang kuat yang Tuhan ingin untuk kita dengar bersama-sama. Ya, jadi kalau saya pikirkan, Tuhan, ini rasanya seperti sesuatu yang biasa saja, yang sering didengar orang Kristen, dan ini kalau kita setiap kali datang di gereja, rasa-rasanya kata-kata seperti ini itu terlalu sering ya, terlalu sering didengar. Nah, tapi setelah saya renung-renungkan, kadang sesuatu yang terlalu sering didengar itu menjadi sesuatu yang biasanya begitu ya. Biasanya begitu. Kita mendengar sesuatu yang berulang-ulang itu akhirnya menjadi sesuatu yang seperti tidak ada kuasa. Itu seperti sesuatu yang biasa saja. Nah, hari ini
memang situasi yang terjadi kita lihat di bangsa kita ini seperti ini, rasanya saya memang ini penting ini untuk disampaikan. Nah, apalagi Bapak Ibu, pengalaman saya beberapa hari ini, minggu-minggu ini buat saya ini cukup berat ya. Cukup berat, tapi memang kita kadang diizinkan mengalami situasi yang memang harus seperti itu, berat ya. Tapi percayalah bahwa di tengah situasi yang seperti itu biasanya Allah memang ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Percayakah Bapak Ibu bahwa Allah mengasihi kita? Amin. Ini yang sering kita dengar ya, dan ini memang yang sering sekali saya dengar. Percayakah Bapak Ibu bahwa Allah mengasihi kita? Nah, kalau Bapak Ibu percaya, katakan ke sebelahnya, Bapa mengasihimu, katakan seperti itu. Sekali lagi, Bapa mengasihimu. Tepuk yang mudanya lebih keras loh. Bapa mengasihimu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22. Sudah? Satu ayat saja kita akan baca bersama-sama. Ya, sudah ya? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Amin. Amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habisnya rahmat-Nya. Amin. Amin. Nah, tak berkesudahan itu artinya seperti apa ya? Tak berkesudahan itu akan terus ada sampai selama-lamanya. Amin. Tak berkesudahan sampai selama-lamanya. Nah, tak berkesudahan ini, selalu ada ini, itu tidak memandang situasi. Nah, kita tahu bahwa kasih Tuhan yang diberikan kepada kita, percayakah bahwa itu bukan karena kita? Saya itu merenungkan seperti gini. Ya, Tuhan mengasihi kita. Amin. Amin. Tuhan mengasihi kita. Saya muncul pertanyaan seperti ini. Tuhan, mengapa Engkau mengasihi saya? Pernah seperti gitu? Pernah bertanya dalam diri Bapak Ibu seperti itu? Mengapa Tuhan mengasihi saya? Kalau dilihat, nah kalau kita bertanya, mengapa Tuhan mengasihi saya? Kadang kita berpikir kalau orang aja ya, manusia, saya tanya istri saya, kenapa kamu mengasihi saya? Karena kamu suami saya. Pasti karena punya alasan. Kasih manusia itu kebanyakan diberikan karena sesuatu alasan, ya, yang membuat akhirnya orang itu mengasihi. Saya mengasihi Pak Kuat. Kenapa saya mengasihi Pak Kuat? Pak Kuat itu kenal sama saya kenal sama Pak Kuat. Kemudian saya lihat Pak Kuat orangnya baik, makanya saya mengasihi. Mengapa Daniel mengasihi istrinya? Mas Daniel mengasihi istrinya. Contoh ya Mas Daniel. Tapi benar ya mengasihi istrinya ya? Jangan-jangan, wah Mas Riko, saya nggak mengasihi istri saya, enggak ya. Istri saya kasih karena dia ibu dari anak-anak saya. Kebanyakan kasih kita ini karena punya alasan tertentu ya. Kasih saya terhadap seseorang itu punya alasan tertentu, kebanyakan seperti begitu. Tapi ketika saya berbicara mengenai kasih Allah, itu yang katanya orang-orang kasih tanpa syarat, ya. Saya orang berdosa. Saya tahu saya orang berdosa dan tidak ada satupun manusia yang di dunia ini yang benar. Semua, kata Alkitab itu seperti itu. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi justru orang berdosa ini Tuhan kasihi. Nah, pernahkah Bapak Ibu bertanya seperti itu? Kenapa kok Tuhan itu mengasihi saya? Nah, setelah saya renung-renungkan, kemudian saya baca, ada satu ayat yang berbunyi demikian. Allah adalah kasih. Pernah membaca? Allah adalah kasih. Jadi Allah mengasihi kita bukan karena kita, tetapi karena Allah itu sendiri adalah kasih. Amin. Allah itu adalah kasih.
Jadi apapun bentuknya kita, karena Allah kasih, itu tidak akan mengubah bahwa Allah akan mengasihi kita. Karena apa? Karena Allah itu adalah kasih. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah tidak butuh alasan untuk Dia mengasihi kita, karena alasan itu datangnya dari Allah sendiri. Allah adalah kasih, makanya itu tidak mengubah bahwa apapun keadaan kita, Allah tetap mengasihi kita. Amin. Nah, kadang kita ini ragu-ragu ya. Saya tuh kadang seperti gitu juga. Saya harus banyak belajar karena Tuhan, kenapa kalau begitu Engkau mengasihi saya, tapi keadaan saya seperti ini? Pernah seperti itu? Pasti pertanyaan seperti ini pasti Bapak Ibu pernah tanyakan. Ya. Kenapa kok kalau Allah mengasihi saya, hidup saya begini-begini saja? Kenapa kok kalau Allah mengasihi saya justru ditinggalkan? Kenapa kok kalau Allah mengasihi saya hidup sendiri tanpa ada orang yang di dekat saya yang mengasihi saya? Kalau seandainya Allah mengasihi saya, harusnya hidup saya baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu, kadang pertanyaan-pertanyaan ini banyak sekali muncul di dalam hati saya. Tetapi saya selalu kuatkan bahwa apapun yang terjadi, Allah itu kasih. Ini nggak akan merubah apa-apa. Tidak akan merubah fakta bahwa Allah itu adalah kasih. Artinya apa? Apapun keadaan kita, kalau Allah itu kasih, begitu Allah melihat kita, artinya Allah selalu mengasihi kita. Amin. Allah selalu mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Jadi apapun keadaan kita, sebegitu berdosanya kita, sebegitu buruknya kita, percayalah bahwa Allah adalah kasih. Ini gak merubah fakta itu. Makanya Allah akan selalu mengasihi kita. Apapun keadaan kita, seburuk apapun keadaan kita, seberdosanya kita, ini juga terjadi demikian. Nah ya, kalau kita ini keadaannya buruk, berdosa dan lain sebagainya, Allah tetap mengasihi. Nah, bagaimana dengan keadaan kita? Saya ini orang yang gak punya, saya orang yang menderita, saya orang yang sebatang kara. Faktanya tetap Allah adalah kasih dan Allah mengasihi kita. Amin. Haleluya. Kalau kita bandingkan kasih Allah, karena Allah adalah kasih dan kasih Allah ini adalah kasih yang sempurna. Kalau kita bandingkan dengan manusia hanya bisa mengasihi orang-orang tertentu karena memang punya ikatan emosional. Saya mengasihi si A karena si A itu adik saya, si A itu kakak saya dan lain sebagainya. Nah, ini kasih yang biasa manusia alami ya. Saya mengasihi seseorang karena orang itu mengasihi saya. Saya mengasihi orang karena orang itu kaya. Saya mengasihi dia karena dia punya jabatan. Siapa tahu satu saat dia bisa tolong saya. Ini hal yang wajar di antara kita manusia. Tetapi Allah tidak demikian. Karena Allah kasih, apapun keadaan kita, Dia akan tetap mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu, kita harus melihat bahwa karena Allah ini kasih, pada waktu kita mengalami situasi yang buruk, karena Allah kasih, percayalah bahwa Allah mengasihi. Amin. Jadi kadang seperti ini. Kalau saya melihat karena Allah kasih, saya tanamkan di pikiran saya, apapun berarti yang terjadi dalam hidup saya, Dia mengasihi saya karena Allah kasih. Nah, situasi yang buruk yang terjadi dalam kehidupan saya tidak perlu menyalahkan keadaan. Kalau saya melihat Allah adalah kasih, berarti Allah mengasihi saya. Kalau saya kembalikan kepada Allah yang sekasih ini, artinya bahwa keadaan buruk, situasi yang seperti apapun juga, percayalah bahwa Allah mengasihi. Nah, kalau Allah mengasihi, artinya bahwa situasi ini sebenarnya bisa diizinkan terjadi untuk sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Karena apa? Allah adalah kasih dan karena Allah kasih, maka Allah mengasihi. Pernahkah orang yang mengasihi itu selalu mendatangkan yang buruk dalam kehidupan Bapak Ibu? Tidak akan mungkin ya.
Kalau saya mengasihi Pak Fuad, saya tidak akan merencanakan sesuatu yang buruk untuk Pak Fuad. Kalau Pak Widodo mengasihi istri, pasti Pak Widodo tidak akan merencanakan sesuatu yang buruk terjadi untuk istrinya. Pasti seperti gitu. Nah, Allah ini kasih. Kalau sesuatu yang terjadi buruk, itu bukan berarti bahwa Allah tidak mengasihi. Tidak. Karena Allah kasih ini tidak akan merubah fakta bahwa Allah adalah kasih dan Allah pasti mengasihi. Tapi kenapa situasi terjadi seperti gini? Percayalah bahwa Allah adalah kasih dan Allah mengasihi kita. Artinya apa? Situasi ini kadang diizinkan terjadi supaya kita bisa melihat bahwa Allah adalah kasih dan Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Amin. Nah, kalau kita berbicara mengenai kasih Allah ini, dan kalau kita melihat diri kita, saya selalu melihat luar biasa Allah kita kalau gitu. Iya, memang benar luar biasa. Karena Allah kasih, makanya Dia mengasihi dalam bentuk apapun kita. Ya, dalam hal yang buruk apapun kita, Allah tetap mengasihi. Nah, kemudian yang saya temukan adalah Allah tidak hanya memiliki kasih, tetapi karena Allah itu kasih itu ada di dalam diri Allah, makanya Allah mengasihi kita. Memang agak membingungkan ya. Saya kan kadang kalau berpikir mengenai kasih ini memang tidak akan ada habisnya. Karena kalau saya hubungkan dengan kehidupan kita ya, pasti kita berpikir kalau Allah mengasihi saya, Allah pasti akan tidak mengizinkan peristiwa-peristiwa buruk itu terjadi. Bapak Ibu percayalah bahwa kadang untuk menunjukkan kasih-Nya, kita diizinkan mengalami seperti itu. Bapak Ibu mungkin pasti dari antara banyak yang hadir di sini pasti pernah mengalami bahwa situasi yang buruk terjadi. Nah, ternyata memang Allah ingin menunjukkan kasih itu. Nah, kalau kita melihat dari tidak jauh-jauh lah saudara kita ini ya, Mas Jairus ya, Mas Jairus dan Mbak Hana. Waktu anaknya sakit sampai hampir mati. Nah, kalau saya melihat begitu Allah menunjukkan kasih-Nya, itu caranya memang kadang seperti itu ya. Dibuat anaknya sakit hampir mati, dan kemudian di saat yang bersamaan Allah menunjukkan kasih-Nya dengan cara apa? Waktu anaknya sakit, kemudian anak itu sembuh dan sekarang menjadi orang yang percaya Tuhan. Nah, ini memang terkadang situasi-situasi yang seperti begini jangan terjadi, karena walaupun Allah kasih, Allah mengasihi, dan ini kita sering dengar berulang kali, tetapi memang kadang kita tidak menyadarinya. Tidak menyadarinya karena apa? Karena ini mungkin karena sebagai orang Kristen, Allah itu kasih ya, saya sudah tahu. Tetapi kadang itu tidak menyadarinya, kita tidak menyadarinya, makanya situasi-situasi itu diizinkan terjadi supaya kita mampu melihat kasih-Nya. Amin. Karena tidak semua orang itu diizinkan dan mampu melihat kasih Allah itu, Bapak Ibu. Makanya kadang kita diizinkan mengalami situasi yang disaksikan oleh Bu Widodo minggu lalu. Ya memang kenapa ini harus terjadi? Percayalah bahwa sebenarnya Allah ingin menunjukkan dirinya kepada kita bahwa Allah itu adalah kasih. Amin. Amin. Nah, karena situasi yang terjadi beberapa hari ini di negara kita, ini termasuk berpengaruh ya, berpengaruh di pekerjaan yang saya jalani. Jadi maksudnya berpengaruh itu seperti gini. Nah, kayak platform media sosial. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau mengikuti berita-berita hari-hari ini tahu ya. Jadi mulai di take down ya. Jadi yang untuk demo-demo di kota-kota besar yang terjadi saat ini ya. Kan ada yang live, di TikTok live, ini lagi terjadi begini dan lain sebagainya, di Instagram ada yang live, dan mulai kemarin kalau nggak salah itu di take down semua. Jadi platform itu nggak bisa live ya. Beberapa hari yang lalu saya dengar pengumuman dari Kemenkominfo ya bahwa mulai dipanggil ini TikTok semua, dan ternyata memang ini di take down. Nah, otomatis yang live siaran live itu nggak bisa. Nah, karena pekerjaan saya di menggunakan platform, salah satu platform itu untuk live, jualan live ya, itu akhirnya nggak bisa dipakai karena memang
Entah sampai kapan saya tidak tahu. Jadi memang nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Nah, setelah saya melihat seperti gini, saya berpikir bahwa loh, kok seperti ini ya? Tapi satu sisi saya mendapatkan yang saya renungkan ini, wah ternyata jangan-jangan memang Allah ingin menunjukkan kasih-Nya pada saya. Apapun bentuknya kasih itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dihadapkan dengan situasi yang tidak baik-baik saja, mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan orang yang mengasihi kita, atau kehilangan apapun yang paling berharga dalam hidup kita, percayalah kadang memang Allah menghendaki itu terjadi supaya hanya satu kasih Allah itu yang bisa kita lihat. Amin. Amin. Haleluya. Nah, jadi Allah mengasihi bukan karena siapa kita. Sekali lagi saya tegaskan ya. Kalau Allah mengasihi karena kita nggak layak dikasihi. Amin. Nggak layak dikasihi. Karena tidak ada satu orang pun yang benar. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Makanya tidak ada satupun kalau kita melihat bahwa kasih itu karena kita dikasihi karena perbuatan, karena siapa kita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang layak dikasihi. Nah, Allah mengasihi kita itu karena Allah itu adalah kasih. Jadi Allah mengasihi bukan karena siapa kita, tapi karena siapa Dia. Allah mengasihi kita bukan karena apa kita, tapi karena apa Dia. Ya, amin. Kalau kita berpikir bahwa kita ini dikasihi karena saya berbuat baik, saya melayani supaya saya semakin dikasihi, tidak akan terjadi seperti itu. Bapak Ibu berpikir bahwa saya akan menyumbang banyak untuk gereja karena saya akan semakin dikasihi. Tidak Bapak Ibu. Kasih Allah itu tetap sama, tidak berkesudahan dan kekal selama-lamanya. Nah, untuk kita yang merasa bahwa saya terlibat banyak pelayanan di gereja, saya sudah terlibat banyak melakukan hal-hal yang orang tidak lakukan. Nah, kita berpikir bahwa saya merasa dikasihi Allah. Enggak Bapak Ibu. Allah mengasihi kita karena bukan siapa kita. Allah mengasihi kita karena siapa Dia. Amin. Amin. Jadi mau kita pelayanan banyak, mau kita pelayanan sedikit, mau kita ini berdosa, mau kita ini merasa bahwa kita melakukan sesuatu yang benar, percayalah bahwa Allah tetap mengasihi kita. Amen. Makanya ayat yang pertama tadi bilang bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Artinya begini, walaupun kita berdosa, Dia tetap mengasihi kita. Walaupun kita merasa sendirian, Dia tetap mengasihi kita. Walaupun kita berpikir orang meninggalkan kita, Dia tetap mengasihi kita. Amin. Haleluya. Nah, kemudian yang kedua, ini jawaban yang saya dapat ya. Kenapa kok Allah itu mengasihi saya? Kok repot-repot sampai Dia mengorbankan anaknya yang tunggal? Memberikan anak yang tunggal, anak yang dikasihinya, untuk dikorbankan menjadi karya keselamatan untuk kita semua. Nah, yang kedua adalah ini, karena kita ini berharga di matanya. Mari kita buka Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat yang keempat. Nah, demikian bunyinya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Wah Bapak Ibu, kalau kita melihat diri kita ini, kadang saya ini tidak henti-hentinya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau melihat saya ini buruk, dosa, dan kalau mau dilihat itu tidak layak sebenarnya untuk dikasihi. Tetapi kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Berharga di mata Tuhan. Nah, sekarang katakan ke kanan kirinya, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan.
Nah, sekali lagi, kalau kita ini berharga, tidak peduli Bapak Ibu kehidupannya seperti apa. Saya ini seorang yang berdosa, saya ini seorang yang jahat, saya ini orang yang buruk rupa, saya ini orang yang tidak layak mendapatkan segala sesuatu. Tapi percayalah, ini tidak akan merubah bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Yang percaya tepuk tangan yang keras. Engkau berharga di mata Tuhan. Kalau dunia ini mengukur seseorang yang berharga di matanya karena sesuatu, Allah tidak demikian. Bapak Ibu, saya percaya bahwa yang punya anak ini berharga di mata saya karena ada sesuatu, ya. Sesuatunya itu apa? Punya ikatan emosional. Anak ini berharga di mata saya karena apa? Anak ini menjadi tulang punggung keluarga sekarang. Anak ini yang bekerja menghidupi keluarganya, termasuk menghidupi saya, makanya anak ini berharga. Nah, kadang sesuatu yang berharga untuk manusia itu ukurannya kalau dia bisa melakukan sesuatu untuk saya, kalau dia berpengaruh dalam kehidupan saya, baru dia ini punya arti dalam kehidupan saya, baru dia ini berharga di mata saya. Tetapi Allah tidak demikian. Karena dia adalah kasih, maka kita berharga di mata Allah apapun keadaan kita. Amin. Apapun keadaan kita. Wah, kalau saya berpikir hari ini kerjaan sulit dan lain sebagainya, saya orang yang miskin, tidak punya apa-apa, kehidupan biasa-biasa saja. Tapi percayalah, Bapak Ibu itu berharga di mata Tuhan. Ini mungkin sering kali kita dengar, sering sekali kita dengar. Tapi saya tidak tahu begitu saya kemarin sharing itu kok ini yang ditanamkan di hati saya. Kuat banget itu berbicara. Makanya semalam saya nggak tahu banyak waktu yang karena kan kalau misalkan saya kalau ada jadwal khotbah begini ya, biasanya jauh-jauh hari saya itu mulai pikirkan apa yang saya harus sampaikan ke jemaat. Karena untuk berkhotbah itu bukan pekerjaan yang mudah, Bapak Ibu. Yang pertama, saya sering kali saksikan ini ya. Kadang saya harus mengalami dulu. Setelah saya mengalami, saya dapat sesuatu, baru saya bisa menyampaikan. Nah, atau kalau tidak, setelah saya menyampaikan ini, saya mengalami kemudian. Enak kalau ternyata yang Tuhan ingin sampaikan ini mengenai berkat, hidup berkelimpahan. Rasanya enak ya. Saya ngalami dulu, baru saya menyampaikan. Tetapi kalau yang harus saya sampaikan adalah berita mengenai pertobatan, berita mengenai pengampunan, berita mengenai kesabaran, berita mengasihi orang, dan lain sebagainya. Itu artinya saya sebelum menyampaikan itu saya harus mengalami. Ini beberapa kali, makanya saya kalau di Mas Heri nanti jadwal khotbah, itu benar-benar saya kepikirannya berminggu-minggu, Bapak. Karena ini yang saya alami. Begitu saya harus khotbah mengenai mengampuni, itu beberapa hari sebelumnya ada beberapa orang yang menyakiti. Itu seperti itu. Kalau tidak setelah khotbah, berapa hari kemudian disakiti orang. Saya baru ingat loh, saya khotbahkan itu mengampuni. Mosok saya bisa ngomong gak bisa ngelakoni. Repot kalau seperti itu. Nah, ini perjuangan yang berat. Makanya khotbah ini bukan sesuatu yang gampang. Nah, begitu saya khotbah seperti ini, Bapak Ibu, apa yang saya dengar seperti ini, ya memang ini yang harus saya sampaikan. Nah, karena memang beberapa hari yang lalu saya mengalami benar-benar mengalami. Karena saya ini orangnya tidak mudah cerita ke banyak orang ya. Ya, walaupun saya mengalami mau sesuatu yang mengenakan, tidak mengenakan, kebanyakan saya selalu diam dengan istri, kita sharing-sharing firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya alami. Ternyata begitu berharganya kita di mata Tuhan. Makanya kadang kita ini tidak diizinkan Tuhan untuk terus hidup di dalam kehidupan yang semakin menjauh. Nah, karena kita itu berharga, Tuhan tuh maunya kita selalu dekat dengan Dia. Amin.
Kalau Bapak Ibu melihat anaknya itu berharga di mata Bapak Ibu, pasti tidak mau terlalu jauh-jauh. Tiap hari pengen selalu ketemu, pengen selalu dekat, pengen selalu ngobrol dan lain sebagainya. Seperti itu. Demikian kalau kita ini berharga di mata Tuhan. Allah tidak ada satupun yang diizinkan untuk menyakiti kita, enggak akan. Makanya kalau kita mau jatuh dalam dosa, kadang Allah itu izinkan sesuatu untuk mencegah. Nah, kadang hal yang buruk ini terjadi, kadang memang diizinkan supaya apa? Menjaga kita, supaya kita tidak semakin jauh dari Tuhan. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, seperti seorang pengrajin menciptakan sebuah karya. Nah, begitu karya itu jadi, dia akan menyayangi karyanya itu. Karena karya ini adalah sebuah bentuk kebanggaan dari dalam dirinya. Demikianlah kita di hadapan Tuhan. Kita ini adalah ciptaannya. Makanya ciptaannya itu adalah sebuah karya yang luar biasa dari Bapa itu sendiri. Dan pasti karya itu dianggap sesuatu yang berharga dan istimewa. Amin. Nah, yang berikutnya adalah ini Bapak Ibu. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Ada yang dari antara Bapak Ibu yang tidak menyayangi anak-anaknya? Enggak ada ya, semua pasti sayang sama anak-anaknya. Yang punya anak ya, pasti sayang sama anak-anaknya. Amin. Ada yang benci sama anaknya? Ada? Puji Tuhan. Nah, apapun keadaan kita, apapun keadaan anak kita, namanya anak, pasti orang tua itu sayang. Walaupun bentuk sayangnya itu berbeda-beda dalam cara mengungkapkan. Ya, ada karena saking sayangnya anak itu buat pelanggaran, dipukul, dihajar dan lain sebagainya. Tapi percayalah bahwa itu bentuk dari kasih sayang supaya apa? Anaknya ini tidak semakin kurang ajar. Ya, makanya dia dihukum, dia dinasihati, dia dihajar, kadang seperti itu. Tapi percayalah bahwa hal-hal seperti itu terjadi tanpa kita sadari, itu adalah ungkapan sayang. Amin. Allah pun demikian. Karena kita ini sudah dianggap anak, namanya anak itu pasti disayang. Amin. Tapi kenapa kalau Tuhan itu sayang sama kita, kenapa kok kadang itu terjadi peristiwa-peristiwa yang kok peristiwanya kok begini toh, nggak enak. Kita disakiti, kita kekurangan, dan lain sebagainya. Itu kadang memang terjadi dan diizinkan supaya Allah itu ingin menunjukkan kasihnya itu. Ini yang kadang banyak orang tidak pahami seperti ini. Kasih seperti apa yang Allah tunjukkan? Misalkan kalau ada orang menyakiti kita, Allah membentuk kita supaya kita ini bisa mengampuni. Amin. Supaya kita ini bisa mengampuni. Supaya kita ini menjadi orang yang sabar. Supaya kita ini jadi orang yang mengasihi orang lain seperti Bapa mengasihi kita. Kalau ada orang yang menyakiti, bahkan firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Musuh itu lu suruh kasihi. Kadang saya berpikir ini, wah, kayak aneh. Tapi ya memang seperti itu yang Allah tunjukkan, karena Allah itu kasih. Apapun keadaan kita, Dia tetap mengasihi kita. Karena Allah itu kasih dan itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Makanya Allah merindukan kita menjadi seperti Dia. Makanya kadang ada orang yang menyakiti kita. Kita diajar untuk apa? Mengasihi. Untuk apa? Mengampuni. Untuk apa? Sabar seorang terhadap yang lain. Saya berdoa supaya ini terjadi di antara jemaat di gereja ini. Amin. Kalau ada jemaat yang menyakiti itu biasa. Katakan, kalau ada yang menyakiti itu biasa. Tepuk kanan kirinya, kalau ada yang menyakiti itu biasa. Sekali lagi, kalau ada yang menyakiti itu biasa. Tepuk lagi, jadi harus sabar.
Jadi harus mengampuni. Jadi harus mengasihi. Amin. Karena Allah itu kasih, Allah membentuk kita menjadi serupa dengan Dia. Makanya kadang hal ini terjadi dalam kehidupan kita, diizinkan supaya apa? Supaya kita menjadi serupa seperti Dia. Kalau Bapak Ibu katakan, ku mau seperti Yesus, sempurnakan selalu. ya, mau seperti itu? Kalau ada yang menyakiti, artinya kita mau disempurnakan seperti Kristus. Amin. Kalau ada yang menyakiti, artinya kita dibentuk untuk orang menjadi orang yang mengasihi. Amin. Kalau kita ada yang menyakiti, artinya kita dilatih untuk mengampuni. Kalau misalkan Bapak Ibu bereaksi seperti yang Allah tidak inginkan, tidak apa-apa. Tetapi ingat, Allah akan melakukan hal yang sama berulang-ulang kali. Saya mengalami ini Bapak Ibu. Ketika saya dibentuk, saya memberontak, saya bereaksi seperti yang tidak Allah inginkan. Berapa lama kemudian saya mengalami hal yang sama. Berapa bulan kemudian saya mengalami hal yang sama. Saya protes, saya tidak terima, saya tidak melakukan seperti yang Allah inginkan. Berapa bulan kemudian saya mengalami hal yang sama. Dan ini terjadi berulang-ulang. Mau seperti itu? Mau? Kalau mau, silahkan lakukan sesuai dengan Bapak Ibu mau. Bapak Ibu akan mengalami berulang-ulang kali. Karena ujian itu tidak akan pernah selesai kalau kita belum lulus menyelesaikannya. Amin. Kalau Bapak Ibu sudah lulus menyelesaikannya, selesai dan akan diganti dengan ujian-ujian yang lain. Amin. Itu akan seperti gitu, akan seperti gitu. Terus seperti gitu. Nah, sekarang respon kita harus seperti apa? Saya akan kembalikan ke Bapak Ibu. Kalau Allah membentuk kita supaya kita mengasihi, sadarlah bahwa Allah ingin kita menjadi seperti Dia. Kalau kita nggak mau, silakan. Kita akan mengalami hal yang sama berulang kali. Itu seperti lingkaran setan yang kita alami berkali-kali sampai kita lulus. Setelah kita lulus apa? Kita akan mengalami ujian yang berbeda. Manusia itu kan hidupnya siklusnya seperti gitu. Di hadapan Tuhan pun sama. Kita akan mengalami berulang-ulang kalau kita belum menyelesaikan yang satu ini. Percayalah, itu akan terjadi berulang-ulang. Karena saya sendiri mengalami. Sampai begitu saya bisa mengatasinya sesuai dengan yang Allah kehendaki, lalu Allah mulai mengizinkan hal yang berbeda terjadi dalam kehidupan saya. Kalau saya meresponnya salah, akan diulang lagi. Begitu seterusnya sampai saya merespon dengan benar sesuai dengan yang Allah kehendaki, lalu saya mengalami sesuatu yang berbeda lagi. Dan ini namanya Bapak Ibu bertumbuh. Sudah berapa tahun jadi orang percaya? Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 25 tahun. Ini gak menentukan Bapak Ibu. Yang menentukan adalah ketika kita diizinkan sesuatu terjadi, lalu kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Bertumbuh. Itu yang Allah mau dalam kehidupan kita. Amin. Karena Allah adalah kasih, makanya Allah membentuk kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Haleluya. Nah, yang berikutnya adalah Allah ingin menyelamatkan kita. Ini adalah tujuan terakhir dari apa yang Allah wujudkan dalam bentuk kasih. Allah ingin menyelamatkan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu ingin diselamatkan? Percaya di dalam Tuhan ada keselamatan. Amin. Sampai Dia mengorbankan anaknya yang tunggal demi keselamatan kita. Amin. Amin. Saya tidak akan panjang-panjang karena memang ini saja yang ingin Allah sampaikan. Percayalah bahwa Allah mengasihi kita. Amin. Kasih ini wujudnya banyak sekali Bapak Ibu. Kadang kita dihajar, kadang kita dibentuk, kadang kita diproses. Itu tujuannya satu, karena saking sayangnya Allah pada kita, supaya kita menjadi serupa seperti Dia. Dan ujungnya adalah
keselamatan, kehidupan yang kekal bersama Dia. Amin. Amin. Saya undang pemain musik. Haleluya. Kita akan berdoa Bapak Ibu. Kalau ada dari antara kita hari-hari ini merasa bahwa kita sendirian, kita ditinggalkan, kita sebatang kara dan lain sebagainya, percayalah, terkadang itu diizinkan terjadi supaya hanya kasih Allah yang terlihat dalam kehidupan kita. Amin. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi, ku mau sepertimu Yesus. Silakan cepat saja yang naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ku mau sepertimu Yesus. Allah menghendaki hari-hari yang kita lalui, semakin hari kita akan menjadi sama, kita akan menjadi serupa seperti Dia. Karena begitu Allah menciptakan kita, Dia buat kita serupa seperti gambarnya. Dan ketika kita berdosa, kita sudah kehilangan kemuliaan itu. Gambar itu rusak dan Allah ingin memulihkan keadaan kita menjadi serupa dengan dirinya. Oleh sebab itu, maka ketika kalau kita mengalami situasi yang tidak enak dalam kehidupan kita, percayalah bahwa karena Allah mengasihi kita, Allah ingin menjadikan kita serupa dengan Dia. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan.
sangat berterima kasih karena kami menerima kasih Allah itu dalam kehidupan kami, supaya kami kembali memancarkan kasih kami kepada orang, dan bahkan yang membenci kami, bahkan yang menyakiti kami. Kami mengucap syukur Engkau tidak melihat apa kami dan siapa kami, tapi Engkau mengasihi kami dan menjadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih kami punya Allah yang adalah kasih, yang mengasihi tanpa syarat, yang mengasihi tanpa memandang rupa, tanpa melihat harta, tanpa melihat siapa diri kami, tapi Engkau mengasihi dengan hati yang tulus, penuh kasih, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, buat kami sadar dan percaya dan selalu memandang bahwa semua terjadi karena Engkau mengasihi kami, supaya dari antara kami semua muncul rasa syukur yang terus terucap di lidah bibir kami ini setiap hari, bahwa kami ini adalah anak-anak yang berharga di mata-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.